Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang frasa dalam buku Why Warisan Dunia karya Choi Yong Son dengan teknik immediate constituents. Saya Aisyah Ramawati dengan NIM akhir 04 dari PBSI 3A. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu tentang pengertian sintaksis. Sintaksis ialah suatu subsistem tata bahasa yang mencakup kelas kata dan satuan-satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat, juga hubungan-hubungan di antara satuan-satuan sintaksis tersebut. Menurut Rusmaji, salah satu kajian sintaksis yaitu frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak membentuk sebuah kalimat yang sempurna karena tidak mempunyai predikat atau non-predikat. Kilas tentang buku Why Warisan Dunia. Buku ini itu merupakan buku yang menyediakan topik-topik dari berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya yang berpusat pada ilmu sosial dan masyarakat, seperti filsafat, sastra, linguistik, kajian agama, seni, dan lainnya. Buku ini itu ditulis dalam bentuk seperti komik. Jadi buku ini tuh bisa dibaca untuk kalangan anak-anak. Selanjutnya tentang pengertian analisis immediate constituents. Dalam linguistik, analisis immediate constituent atau yang dikenal dengan analisis konstituen langsung adalah metode analisis kalimat yang pertama kali disebutkan oleh Leonardo Bloomfield dan dikembangkan lebih lanjut oleh Roland Walsh. Analisis IC dalam tata bahasa struktur frasa. Mengingat tata bahasa struktur frase IC analisis membagi kalimat menjadi bagian utama atau konstituen langsung. Dan konstituen ini pada gilirannya dibagi menjadi konstituen langsung lebih lanjut. Proses berlanjut sampai tercapai unsur-unsur yang tidak dapat direduksi, yaitu sampai setiap unsur hanya terdiri dari sebuah kata. Aspek penting dari analisis IC dalam tata bahasa struktur frasa adalah bahwa setiap kata adalah konstituen menurut definisi. Jadi menganalisis frasa menggunakan analisis IC itu yaitu misalnya kalimat kita bagi dalam bentuk kebagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya kalimat kita bagi menjadi klausa, lalu klausa kita bagi lagi menjadi bentuk frasa. Kita masuk ke pembahasan. Pertama, jenis-jenis frasa. Dilihat dari hubungan kedua unsur, dikenal adanya frasa koordinatif dan frasa subordinatif. Frasa koordinatif itu frasa yang kedudukan unsurnya itu sederajat. Misalnya ayah ibu, ayam itik, makan minum, jual beli, baik buruk, tua muda, dan lain-lain. Sedangkan frasa subordinatif adalah frasa yang kedudukannya kedua unsurnya itu tidak sederajat. Unsur yang satu berstatus sebagai atasan dan yang lain sebagai bawahan. Misalnya sebuah mobil, lalu mobil dinas, kemudian sedang mandi, kemudian frasa mandi pagi, dan lain-lain. Yang kedua, dilihat dari keutuhannya sebagai frasa, dikenal adanya frasa eksosentrik dan frasa endosentrik. Frasa eksosentrik itu adalah frasa yang hubungan kedua unsurnya sangat erat, sehingga kedua unsurnya tidak bisa dipisahkan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Misalnya frase di pasar, frase dari Medan, atau sang saka, dan lain-lain. Kemudian frase endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Misalnya frase mobil dinas, sate kambing, dan ayam jantan.
Selanjutnya yang ketiga, dilihat dari kategorinya, dibedakan adanya frase nominal, frase verbal, frase adjektival, dan frase preposisional. Berdasarkan kriteria di atas dapat mencatat adanya frase nominal koordinatif, frase nominal subordinatif, frase verbal koordinatif, frase verbal subordinatif, frase adjektival koordinatif, frase adjektival subordinatif, dan yang terakhir frase preposisional. Berikut merupakan beberapa sampel yang saya ambil dari buku Why Warisan Dunia. Kalimat sederhana pertama yang saya ambil itu bertuliskan tentang hutan Yakushima melindungi ekosistemnya sebagai tempat hidup berbagai hewan seperti monyet, rusa, penyu, dan lainnya. Kalimat itu pada halaman 31. Tempat hidup saya tebalkan itu karena merupakan frasa. Frasa tempat hidup itu merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur tempat itu merupakan masuk ke dalam fungsi nomina, kemudian hidup termasuk ke dalam fungsi adjektiva. Kemudian yang kalimat kedua yang berbunyi, di sini disimpan batu hitam suci yang diterima Nabi Adam ketika diusir dari surga. Kalimat ini terdapat pada halaman 65. Frasa batu hitam merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur nominal plus adjektiva atau N plus A. Batu hitam pada kata batu itu merupakan nomina dan hitam merupakan adjektiva. Sampel kalimat yang saya ambil yang ketiga yaitu tentang liontin itu dapat mengabulkan keinginan seseorang, sehingga jika seseorang dengan keinginan besar memilikinya, maka ia akan meminta kekuatan yang lebih besar lagi. Yang ditebalkan di sini itu yaitu kata lebih besar. Kalimat ini tuh terdapat pada halaman 13. Frasa lebih besar merupakan frase adjektival subordinatif yang berstruktur adverbia plus adjektival atau adverb plus A. Lebih itu merupakan adverbia, besar merupakan adjektiva. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-fungsi sintaksis. Dilihat dari kedudukan kedua unsurnya, dibedakan adanya frase koordinatif dan frase subordinatif. Dilihat dari hubungan kedua unsurnya, dibedakan adanya frase endosentrik dan frase eksosentrik. Sedangkan dilihat dari kategorinya, dibedakan adanya frase nominal, frase verbal, frase adjektival, dan frase preposisional. Frasa tempat hidup dan frasa batu hitam merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur nominal plus adjektiva, dan frase lebih besar merupakan frase adjektival subordinatif yang berstruktur adverbia plus adjektiva. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.